Shalom, renungan hari ini terambil dari Matius 8 ayat 2 sampai dengan yang keempat. Gitu ya, kisah ini adalah kisah seorang yang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus, dan kisah ini bisa jadi sebenarnya adalah gambaran dari diri kita sendiri yang datang kepada Tuhan. Ini bisa jadi doa kita, ini bisa jadi permohonan kita kepada Tuhan juga. Sebagaimana yang orang sakit kusta ini datang kepada Tuhan Yesus. Orang sakit kusta ini tahu kondisinya dia tahu posisinya dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini datang kepada Tuhan itu berisiko, karena orang kusta pada zaman Israel itu adalah orang yang diasingkan, yang tidak boleh bertemu dengan orang lain, ya nggak boleh menjalankan kewajiban agama karena dianggap najis gitu. Jadi dia tahu posisinya dia ini jauh dari Tuhan, dia tahu bahwa posisinya ini nggak layak sebenarnya, dan dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan Yesus dia sedang mengambil resiko. Tapi itu yang menarik di sini, dia aktif bergerak mencari Tuhan, dia aktif bergerak datang kepada Tuhan. Dan ini problem dari kebanyakan orang juga. Kebanyakan orang menunggu Tuhan gitu. Kebanyakan orang pasif gitu. Kebanyakan orang meminta Tuhan yang aktif bergerak. Bukan dia yang aktif bergerak, lalu mereka menyalahkan Tuhan kalau andai kata satu kejadian tanda kutip menimpa mereka gitu. Padahal orang sakit kusta itu tahu bahwa posisinya yang salah adalah, yang najis itu adalah dia, dan dia yang membutuhkan Tuhan. Dia datang bergerak aktif mencari Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan dia mengambil resiko gitu di dalam pencariannya akan Tuhan. Dan ketika dia datang kepada Tuhan, dia sujud di depan Tuhan, sujud depan, dan dia berkata. Ini kata berkata di sini itu dari tensisnya itu adalah suatu perbuatan yang berulang-ulang. Jadi bayangkan situasinya, ada orang yang datang kepada Tuhan Yesus sakit kusta, lalu bersujud di depan Tuhan Yesus, lalu mengatakan perkataan ini berulang-ulang kali. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Diulang lagi sama dia. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Terus menerus diulang dalam posisi bersujud di hadapan Tuhan. Resiko yang diambil oleh dia. Dan kata yang dipakai itu, kalau andai kata di bahasa Inggris kata tahir itu clean gitu. Jadi dia bilang, you can make me clean. Tuhan, you can make me clean. Lord, you can make me clean. Engkau bisa jadikan aku bersih. Ini juga bisa jadi doanya kita gitu. Sesuatu yang nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita nggak bisa membersihkan diri kita sendiri. Ada banyak orang ngerasa bahwa dirinya itu berdosa, dirinya itu kotor, dirinya itu nggak layak sebenarnya di hadapan Tuhan. Tapi percaya dia datang kepada Tuhan, dan kita tahu mungkin kita nggak bisa membersihkan diri kita sendiri, tapi Tuhan bisa membersihkan kita. Tuhan, you can make me clean. Tuhan, engkau bisa mentahirkan aku. Lalu kata yang dia pakai juga, jikalau Tuhan mau. Dia tahu kuasanya bukan di dia. Dia tahu bahwa kuasanya itu di Tuhan. Dirinya sendiri nggak berkuasa untuk menyembuhkan diri dia. Dia habis kekuatan dia, pasrah kelihatannya. Karena memang dia nggak bisa menyembuhkan diri dia sendiri. Tapi dia tahu Tuhan bisa, dan dia datang kepada orang yang tepat. Dia datang kepada Tuhan gitu, yang mampu untuk mengubah kehidupannya. Dan dia berdoa berulang-ulang dengan posisi rendah hati di hadapan Tuhan, karena dia bersujud di hadapan Tuhan dan bilang, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Dan itu yang harus kita lakukan sebenarnya. Kita mesti datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan bilang, Tuhan, saya nggak bisa dan saya nggak berdaya. Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Dan di dalam kisah ini Tuhan menolong dia. Tuhan tersentuh hatinya. Dan yang menarik di ayat yang ketiga dikatakan bahwa Tuhan itu mengulurkan tangan dan menjamah orang itu. Ya, ini posisinya sakit kusta yang seharusnya tidak boleh disentuh oleh orang lain. Tetapi Tuhan menyentuh orang itu. Tuhan menyentuh orang itu, menjamah orang itu, berarti betul-betul memegang badannya. Dan Tuhan mengatakan, aku mau, jadilah engkau sembuh, jadilah engkau bersih, gitu, jadilah engkau tahir. Dan itu yang Tuhan kerjakan juga sekarang. Tuhan menyembuhkan, Tuhan menjamah, Tuhan memegang saudara, Tuhan memegang saya. Dan itu lihat ya Tuhan masih mengerjakan itu sampai pada saat ini. Dengan itu datanglah kepada Tuhan dan bilang sama Tuhan dan kerendahan hati, Tuhan,
Jikalau Tuhan mau, jika Tuhan mau, jika Tuhan mau. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Jikalau Tuhan mau, tapi bagaimana kalau andai kata Tuhan mengatakan enggak? Apa yang kau alami ini punya maksud tertentu, dan aku mau engkau mengalami semua hal ini. Bagaimana jika Tuhan mengatakan nanti, tidak sekarang? Bagaimana kalau Tuhan nggak mau? Saya teringat dengan kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mengatakan di tengah-tengah perapian yang menyala-nyala, dia mengatakan begini, Tuhan yang kami sembah sanggup untuk melepaskan kami dari perapian itu. Tapi jikalau dia nggak mau, it's okay. Dia tetap Tuhan saya. Saya tetap menyembah dia. Itu tidak mengubah kodratnya Tuhan sebagai Tuhan, sebagai suatu oknum, suatu pribadi yang pantas untuk dipuji dan disembah. Tidak mengubah dia berubah menjadi bukan Tuhan. Tidak, dia tetap Tuhan. Oleh itu kita serahkan diri kita, dan ketahuilah bahwa dia tahu, Tuhan tahu apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, datanglah kepada Tuhan, carilah Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan memberkati.